ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Tujuan utama ideologi itu adalah untuk menciptakan masyarakat yang komunis. Sebenarnya, negara yang menganut ideologi komunis sangat membatasi warganya dalam hal kepemilikan alat produksi. Alat produksi ini adalah lahan pertanian, lahan perkebunan, hingga pengelolaan sumber daya alam. Seluruh kekayaan lahan produksi dan sektor strategis dijalankan dengan sistem kepemilikan komunal atau kepemilikan bersama. Selain itu, di negara komunis, harga barang, upah buruh, dan jumlah produksi diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Namun demikian, saat ini dari sisi ekonomi bisa dikatakan tidak ada negara yang benar-benar secara ketat menerapkan ekonomi komunis. Komunis kini lebih identik dengan ideologi saja. Jika kita tarik kembali ke masa lalu, sejarah ideologi komunis modern dipopulerkan oleh Karl Marx dengan bukunya yang sangat terkenal yaitu Manifesto Komunis. Namun, ideologi komunis ini sangatlah berbahaya. Karena ideologi itu mengajarkan pemaksaan dalam mengambil alih kekuasaan. Orang-orang yang menganut ideologi komunis akan melakukan berbagai cara agar tujuannya tercapai, seperti kudeta dan lain sebagainya. Maka tak heran di mana-mana revolusi komunis itu pasti harus ada pertumpahan darah, termasuk di Indonesia. Ideologi komunis ini sangat kejam dan ganas. Contoh keganasan komunis terjadi pada tahun 1965, tepatnya tanggal 30 September. Saat itu terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI. Mereka membunuh 6 jenderal dan 1 perwira hanya dalam waktu 6 jam. Kejadian tragis ini tak ada di sejarah manapun dan hanya ada di Indonesia. Semenjak saat itulah, Partai Komunis Indonesia atau PKI dibubarkan dan dilarang ideologinya. Bahkan dalam rentang tahun 1965 sampai 1966, pembantaian massal terhadap simpatisan komunis sangat gencar dilakukan. Sepanjang tahun-tahun itulah setidaknya ada 500 juta simpatisan PKI yang dibantai oleh pemerintah. Namun tentunya operasi pembersihan simpatisan PKI tidak berjalan dengan mudah karena banyak dari mereka yang memiliki ilmu kesaktian sehingga mereka sulit sekali dibunuh. Tubuh mereka kebal peluru. Sudah ditembak berkali-kali pun tetap saja tidak mempan. Untung saat itu ada prajurit Indonesia yang tahu kelemahan pemilik ilmu kebal, sehingga simpatisan komunis itu berhasil dibunuh. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana para simpatisan PKI mendapatkan ilmu kebal? Dan setelah Mbah telusuri dari berbagai catatan sejarah, ternyata dulu di Blora pernah ada dukun sakti bernama Suro Ninggil. Dia adalah simpatisan PKI yang punya padepokan di desa Ninggil. Padepokan itu biasa digunakan untuk berbagai macam kegiatan mistis, seperti menuntut ilmu kebal, pengobatan secara gaib, dan sejenisnya. Nah, Suro Ninggil ternyata menularkan ilmu kebal kepada simpatisan PKI. Maka wajar padepokannya itu sempat dijadikan pelarian bagi para simpatisan PKI. Baik, dari catatan sejarah itulah kali ini Mbah mau ceritakan riwayat tentang Suro Ninggil. Dia adalah simpatisan PKI yang punya kanuragan tingkat tinggi. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kala itu, Suro Ninggil sedang duduk sila di atas batu besar. Kedua matanya terpejam, tangannya diletakkan di atas lutut. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan belangkon bercorak batik. Tak jauh dari Suro Ninggil ada air terjun yang cukup besar. Konon, air terjun itu adalah gerbang menuju alam gaib. Seringkali ada orang yang bertapa di kawasan air terjun itu untuk mendapatkan kesaktian. Begitupun dengan Suro Ninggil. Setelah jabatannya sebagai lurah di desa Ninggil selesai, dia ingin mematangkan ilmu kegaibannya dengan cara bertapa di air terjun keramat. Entah sudah berapa hari Suro Ninggil bertapa di sana. Berbagai gangguan gaib sudah dialaminya dari mulai gangguan kuntilanak, tuyul, dan genderuwo. Semua sudah dialami Suro Ninggil. Untung saja nanti malam bulan purnama akan muncul dengan sempurna.
Itu artinya pintu gaib di air terjun akan terbuka dengan lebar. Suroninggil tak sabar ingin bertemu dengan Ki Ramo Belang. Dia adalah makhluk gaib yang bisa memberikan kesaktian pada Suroninggil. Singkat cerita, tepat jam 12 malam, Suroninggil masih duduk sila di atas batu besar. Suara debur air terjun dan bunyi jangkrik membuat suasana semakin tenang. Hanya cahaya bulan purnama yang menyinari Suroninggil. Dari semenjak bertapa, Suroninggil tak pernah menggunakan obor sama sekali. Dia gelap-gelapan saja, dan tak lama berselang, hidung Suroninggil mengendus-endus. Dia mencium aroma wangi yang sangat menggoda. Kemudian, muncul cahaya keemasan yang menyinari wajah Suroninggil. Ia pun membuka matanya. Tapi Suroninggil tak dapat melihat apapun karena sangat silau. Cahaya itu perlahan redup. Lalu muncullah sosok kakek-kakek bertubuh kurus. Kakek itu tak lain adalah Ki Ramo Belang. Dia makhluk gaib yang amat sakti. Ki Ramo Belang berjalan perlahan menghampiri Suroninggil. Kedua kakinya tidak napak ke tanah. Suroninggil melotot. Dia tak bisa mengendalikan tubuhnya. Mulut Suroninggil terbuka dengan sendirinya. Dan saat itu juga, Ki Ramo Belang membuka mulutnya. Dari dalam mulutnya itulah muncul gumpalan darah. Cahaya itu perlahan redup. Pertapaan Suroninggil sudah selesai. Dia pun pulang ke desa Ninggil. Di desanya itulah Suroninggil mendirikan padepokan yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Juga untuk kegiatan perdukunan lainnya. Banyak orang yang datang ke padepokan Suroninggil untuk meminta ilmu kebal. Saat itu mayoritas orang yang datang ke padepokan adalah simpatisan PKI. Lagi pula Suroninggil juga merupakan simpatisan. Bisa dibilang dia adalah guru spiritual para anggota PKI. Banyak orang-orang PKI yang punya ilmu kekebalan tubuh yang didapatkan dari Suroninggil. Dan di antara para pengikut Suroninggil, ada seorang PKI yang bernama Dirga. Dia adalah simpatisan fanatik yang juga mengagungkan Suroninggil. Umur Dirga terbilang masih muda, baru 24 tahun. Kedua orangnya bekerja sebagai buruh tani. Saat itu keluarga Dirga sangat miskin dan melarat. Walaupun Dirga sudah bekerja serabutan, tapi upah yang diterimanya tidaklah cukup. PKI kala itu memang cerdik. Mereka datang ke tengah-tengah masyarakat miskin dan berorasi tentang kesetaraan sosial. Atas aksinya itulah Partai Komunis Indonesia mendapatkan banyak sekali dukungan dari para petani dan buruh. Apalagi sesekali ada rombongan anggota Partai PKI yang masuk ke perkampungan untuk membagikan sembako. Hal itu mereka lakukan demi mendapatkan simpati dari masyarakat. Memang kemiskinan dan kemelaratan selalu menjadi celah bagi komunis untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dirga sebenarnya tinggal di desa yang dekat dengan kaki Gunung Kidul. Lokasi rumah Dirga sangat jauh dari padepokan Suroninggil. Tapi tiap kali dia ingin berkunjung ke sana, Dirga selalu diberi ongkos oleh kawan-kawan sesama simpatisan. Semenjak saat itulah Dirga punya ilmu kebal. Ilmu itu diturunkan dari Suroninggil. Tubuhnya tak mempan senjata tajam dan peluru. Perjalanan Dirga sebagai simpatisan PKI sangat cemerlang. Dia punya jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Lambat laun Dirga pun dianggap sebagai pemimpin simpatisan di desanya. Hingga pada suatu hari, meletuslah tragedi pembunuhan jenderal. Tragedi itu terkenal dengan nama G30S PKI. Pemberontakan PKI ini sangat menggemparkan pemerintah, sehingga dengan tegas pemerintah melarang adanya Partai Komunis Indonesia. Orang-orang komunis yang ada di parlemen pun dilucuti jabatannya. Anggotanya ditangkap, bahkan sebagian dari mereka ada yang langsung dibunuh. Tak cukup sampai di situ, pemerintah juga melakukan pembersihan terhadap simpatisan PKI yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak terkecuali di desanya Dirga. Orang-orang yang diduga simpatisan PKI ditangkap dan dikumpulkan. Kemudian dengan sadis mereka semua ditembak mati. Namun lain halnya dengan Dirga. Lelaki itu berhasil kabur ke kawasan Gunung Kidul bersama 20 orang simpatisan lainnya. Dirga dan kawan-kawannya membuat persembunyian di tengah hutan. Sementara itu komplotan tentara Indonesia masuk ke kawasan Gunung Kidul. Mereka sudah curiga pasti ada PKI yang bersembunyi di sana.
Ada sekitar 30 tentara yang masuk ke dalam kawasan Gunung Kidul. Mereka dibagi menjadi 3 peleton. Semua tentara itu dibekali senjata laras panjang. Tiap peleton menyebar ke berbagai arah. Dan dengan waspada, mereka mencari simpatisan PKI yang bersembunyi di kawasan gunung. Ternyata kawanan Dirga tidak tinggal diam. Mereka sudah menduga pasti bakal ada tentara yang memburu mereka ke Gunung Kidul. Dirga beserta kawanannya pun membuat senjata dan jebakan tradisional. Untuk senjata, mereka membuat panah dari bambu, sementara busurnya dari serat batang pohon yang diuntai sampai jadi tali. Saat hari mulai gelap, satu peleton tentara memasuki daerah teritorial komplotan Dirga. Ketika para tentara itu sedang berjalan menelusuri hutan, tiba-tiba saja satu orang dari mereka ambruk. Ia melenguh menahan sakit sambil memegangi lehernya. Ada anak panah yang menancap tepat di lehernya itu. Ia pun mati begitu saja. Seketika, para tentara lainnya kaget. Mereka langsung menodongkan senjata laras panjang ke segala arah. Tapi mereka tak melihat siapapun di sana. Komplotan komunis yang dipimpin oleh Dirga itu memang sangat pandai bersembunyi. Dan tak lama kemudian, pimpinan peleton menyuruh anak buahnya untuk menembak ke semak-semak. Siapa tahu ada PKI yang terkena tembakan. Mereka pun menembakkan senjata itu ke segala arah, dan tak lama kemudian terdengar suara gemerisik semak-semak seperti ada orang yang sedang melarikan diri. "Kejar!" teriak pimpinan peleton. Para tentara itu pun masuk ke dalam semak-semak untuk mengejar PKI. Dan dari kejauhan terlihat lelaki kurus yang memakai baju warna merah sedang berlari dengan cepat. Lelaki itu pun dihujani peluru. Anehnya, walaupun peluru itu berhasil mengenai tubuh si lelaki, tapi dia tidak tumbang. Peluru tersebut tidak mempan menembus tubuhnya. Kemudian saat para tentara itu mengejar PKI, salah satu dari mereka menerjang sebuah tali. Ternyata itu adalah tali perangkap. "Awas!" teriak pimpinan peleton. Dari arah barat tampak sebuah rakitan bambu runcing yang berayun ke arah komplotan tentara. Untung saja mereka semua berhasil menghindar. Para tentara itu melemparkan tubuh mereka ke semak-semak untuk menghindari ranjau yang dibuat oleh PKI. Sayangnya, penyergapan komplotan PKI itu gagal. Tentara akhirnya memutuskan untuk pulang karena medan pencarian Gunung Kidul sangat berbahaya. Apalagi setelah tahu banyak ranjau yang dipasang oleh PKI di kawasan gunung itu. Singkat cerita, Dirga dan 20 simpatisan lainnya berhasil keluar dari Gunung Kidul. Mereka membaur bersama masyarakat seolah-olah bukan simpatisan PKI. Setelah itu, tanpa ketahuan aparat, mereka pergi ke desa Ninggil untuk menemui guru spiritual mereka. Ternyata, padepokannya itu adalah tempat pelarian para simpatisan PKI. Mereka bermukim di sana bersama Suro Ninggil. Sebenarnya, polisi sudah mengutus anggota untuk memanggil Suro Ninggil. Tapi utusan polisi itu malah babak belur dihajar oleh anak buahnya Suro Ninggil. Terpaksa tentara turun tangan untuk menggerebek padepokan itu. Tengah malam ada puluhan tentara bersenjata lengkap menyergap desa Ninggil. Bagi PKI yang tidak melawan, mereka ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Namun bagi pengikut Suro Ninggil yang melakukan perlawanan, mereka dikumpulkan untuk dieksekusi mati. Dirga dan kawanannya saat itu tertangkap. Mereka berlutut di hadapan para tentara. "Suro Ninggil di mana?" bentak tentara itu. Tapi mereka tidak mau menjawab. Terpaksa salah satu tentara menembak Dirga. Tapi anehnya, tembakan itu tidak mempan. Peluru tidak mampu menembus kulit Dirga. "Dia punya ilmu hitam, komandan," kata salah satu tentara pada pimpinannya. "Bajingan," desis Komandan Furkon. Dia adalah pemimpin operasi itu. Furkon pun mengganti peluru tembakannya. Itu bukan peluru sembarangan karena sudah diberi jampi-jampi. Memang Komandan Furkon ini punya ilmu gaib yang bisa melumpuhkan orang-orang kebal. Lalu Furkon menodongkan senjata ke kepala simpatisan PKI. Mereka pun ditembak mati, termasuk Dirga. Lelaki itu tewas dengan sangat mengenaskan. "Komandan!" Tiba-tiba saja ada seseorang yang berteriak dari kejauhan. Furkon menoleh ke arah kanan. Ada 5 orang anggotanya yang mendekat sambil menyeret Suro Ninggil. Kedua tangan dan kaki Suro Ninggil diikat. Wajah lelaki itu tak ketakutan sama sekali. Dia malah tersenyum sinis pada Komandan Furkon. Tubuh Suro Ninggil didorong sampai tersungkur di hadapan Komandan Furkon. "Ini yang namanya Suro Ninggil, Komandan. Dia adalah orang sakti yang menularkan ilmu kebal kepada para simpatisan PKI," ucap anak buahnya Furkon.
Tanpa banyak basa-basi lagi, Furqon menodongkan senjatanya ke wajah Suroninggil. Komandan itu akan menembak Suroninggil dengan peluru jampi-jampi. Kepala Suroninggil pun ditembak menggunakan peluru itu. Seketika saja Suroninggil terjungkal, darah mengucur dari kepalanya. Dia terkapar di atas tanah. Tak ada tempat di negeri ini untuk komunis, ucap Komandan Furqon. Dia pun melangkah hendak pergi dari desa Ninggil. Namun baru beberapa meter saja, tiba-tiba anak buah Komandan Furqon berteriak. "Komandan, lihat!" teriak anak buahnya itu. Furqon menoleh ke belakang, dan seketika saja ia kaget saat melihat Suroninggil dalam posisi duduk. Padahal tadi ia sudah tewas. Kepala Suroninggil masih bolong terkena hantaman peluru. Tapi kedua matanya terbuka, bibirnya juga tersenyum mengerikan. Perlahan, darah Suroninggil yang tercecer di atas tanah merayap menghampiri tubuhnya. Kepala yang bolong itu pun utuh kembali. Suroninggil tertawa terbahak-bahak. "Rawa rontek," desis Komandan Furqon. "Masukkan dia ke dalam karung goni," ucap Komandan Furqon. Ia tahu kalau orang yang memiliki ajian rawa rontek sangat sulit untuk dibunuh. Anak buah Furqon memasukkan Suroninggil ke dalam karung goni. Mereka langsung mengubur lelaki itu hidup-hidup. Kedua kaki dan tangan Suroninggil masih diikat dengan tali. Tak mungkin dia bisa lepas dari ikatan itu. Lubang untuk mengubur Suroninggil juga cukup dalam, sehingga mustahil bagi lelaki itu untuk keluar dari dalam kubur. Suroninggil akan membusuk di dalam tanah hingga tubuhnya hancur lebur dimakan cacing. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.